Setahu saya Yusuf itu adalah seorang duda beranak 6 ya Pak ya sebelum menikahi Maria ya Pak. Iya, begitulah tradisi gereja kuno menyebutkan begitu. Ya, dari Katolik Ensiklopedia itu Pak. Iya, dan ingat, Yusuf waktu itu usianya 90 tahun, sesuai dengan Ya, tradisi gereja. Sedangkan ya, Maria usianya masih sangat-sangat muda, usianya yang disebut sebagai usia eh, bat mizwah. Bat mizwah itu ketika dia dikenai hukum Torah. Itu sudah ya. masuk usia pernikahan. Lebih jelasnya Dikatakan usia 12 dikatakan tahun. oleh Katolik Ensiklopedia itu umurnya 12 sampai 14 tahun Pak. 12 tahun. Coba Ya. bayangkan usia 12 tahun melawan usia 90 tahun. Itu persis seperti Rifka dengan uh, Ishak. Ishak Ya, usianya sangat tua, sedangkan Rifka usia sangat sangat muda. ya. Jadi kalau ini terjadi dalam sejarah, kalau sejarah berulang, nggak perlu menghina, nggak perlu mencemooh, karena dokumen seperti ini, personnya bisa beda, Hmm, tapi apa yang terjadi itu konsep Timur Tengah sebetulnya, tidak ada persoalan dalam Timur Tengah. Kalau ya. di lokasi tradisi kita mungkin menjadi problem, Hmm, bahkan menjadi tanda tanya ya, kok bisa ya Yusuf hmm. usia 90 tahun, sedangkan Maria eh, 12 sampai 14. usia 12 tahun. Makanya ini menarik sekali kalau kita pelajari dalam teks Pesita. Teks Pesita itu posisi Yusuf dengan Maria. Yusuf itu disebut dalam bahasa teks Pesita Gaura. Hmm. Gaura itu bisa bermakna bapak, bisa bermakna suami. Nah, kalau dia dimaknai bapak, silsilahnya itu diakukan bahwa Maria itu anaknya Yusuf. Diakukan ya, diakukan sebagai anaknya Yusuf. Kenapa kok diakukan sebagai anaknya Yusuf? Karena Yusuf usianya sangat tua. Hmm. Maria sangat muda. Makanya disebut istilah gaura. Hmm. Kalau dimaknai sebagai suami juga bisa, karena memang dia sebagai suami meskipun tidak melakukan hubungan seksual dalam arti seperti biasa. Dia Hmm. hanya sebagai pelindungnya Maria, tapi sekaligus suaminya, sekaligus bapak angkatnya, istilahnya Hmm. begitu. Gaura dalam bahasa Pesita. Makanya Ya. dalam tradisi orang-orang ortodok Assyria, silsilahnya itu kalau dihitung ya, Matius itu, kan seharusnya 14 tiga kali. Ya 14, Pak. 14, 14. Coba Kurang hitung yang satu Pak. terakhir. Kurang satu. Makanya kalau di kalangan ortodok Assyria atau Ya. Nestorian, enggak, tetap 14. Kenapa? Yusuf dianggap sebagai ayahnya Maria. Menurut hitungan Oh, orang ortodok Assyria itu. Saya kira itu juga bisa didialogkan dengan Pak Aldo atau orang-orang yang bergerak dalam kajian Leson Suryoyo itu. Saya kira itu Pak Dendi. ya, ya Pak. Mungkin Terima terlalu kasih panjang banyak. ya penjelasan saya. Ini banyak banget Pak informasinya ini Pak. Oh gitu ya. Yang saya baca juga Pak di Katolik Ensiklopedia itu bahwa Yusuf itu adalah laki-laki yang dicalonkan oleh kaumnya Pak untuk menjadi suaminya Maria begitu. Nah, yang Iya, menjadi betul. pertanyaan Pak, yang menjadi pertanyaan, kalau menurut standar moral sekarang nih Pak, ya Pak ya, menurut Hmm. standar moral sekarang, Yusuf yang berusia 90 tahun menikahi Maria yang berumur 12 sampai 14 tahun itu bisa disebut pedofilia apa enggak ya Pak ya? Ya kalau menurut standar orang sekarang ya pedofil, pedofilia, pedofil. Cuma kan kita nggak berani mengatakan begitu. Kenapa? Itu Kita hormat. betul Kita nggak Pak. boleh mengatakan pedofil. Tapi saudara kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedofil. Sayyidah Aisyah ini kan Nah, tidak apa ya, tidak hormat kepada kita. Ya ya, kadang-kadang begini tadi saya sekali lagi mengatakan, eh, kalau misalnya bebek di kandang kita dianggap unggas, hmm, ayam di kandang ayam. tetangga dikatakan mamalnya, ini kan tidak fair sebetulnya. Iya, iya Pak. Jadi saya berharap dengan ada geraha alaf ini, janganlah ada cemoohan, jangan Ya, ada fitnahan, jangan ada hinaan.
apa yang terjadi di masa lampau mungkin bagi kita itu amoral, bagi kita amoral. Tapi standarnya kan berbeda dengan masa lampau. Dan itu terjadi di banyak kasus. Bukan hanya di Islam, tapi di Kristen ada, di Yahudi ada. Coba, ini data yang sangat luar biasa loh. Kalau misalnya ya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah itu di pihak Islam, dicemooh, dianggap pedofil. Sementara dari pihak Kristen misalnya ada tokoh Yusuf dengan Maria. Kenapa nggak dikatakan pedofil? Sementara di pihak Yahudi tidak pernah itu mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Kenapa? Kalau itu mengatakan pedofil, mereka sama dengan menunjuk diri sendiri berkaitan dengan Ishak dengan Rifka. Ya. Karena Ishak itu usianya sangat tua, sementara Rifka sangat muda sekali. Usia bat mitzvah. Jadi alhamdulillah ya, 3 tokoh ini yakni Ishak, kemudian Yusuf, kemudian Nabi Muhammad SAW, ini ada di 3 agama ini. 3 dokumen agama. Yahudi ada, Kristen ada, Islam ada. Kalau dianggap pedofil, ya pedofil semua. Kalau dianggap bukan pedofil, ya jangan dikatakan pedofil semua. Itu yang paling penting, itu yang paling jujur. Ya. Saya kira ini yang belum pernah kita suarakan ya, sebelumnya. Seringkali kita dianggap pedofil, dan sebagainya. Kadang-kadang itu menyakitkan hati kita. Kadang-kadang, dulu pun saya mengalami hal yang sama. Apa ini nggak berkaca sebetulnya? Nggak berkaca diri. Kalau menunjuk orang kan menunjuk diri sendiri sebetulnya. Iya, Pak. Nggak, biasanya sih begini Pak, biasanya. Kalau yang mengatakan pedofil itu biasanya menggunakan temuan-temuan dari kaum orientalisme Pak. Awal abad ke-19 kan Pak. Karena kan semenjak adanya gerakan orientalisme itu memang mereka mendalami Quran tapi untuk menjatuhkan Islam gitu kan Pak. Ya. Sebenarnya kalau saya mendengar Nabi Muhammad SAW dituduh pedofil, saya cuma nanya satu Pak sebenarnya Pak. Sebutkan satu musuhnya Nabi waktu itu yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah, gitu aja sih Pak sebenarnya kalau saya mah. Ya memang tidak ada. Kalau rabi-rabi satu aja, nah berarti kan menyalahi moral pada waktu itu kan Pak ya. Kalau nggak ada yang protes kok mengatakan dia pedofil tuh dasarnya dasar yang sangat-sangat apa ya Pak ya, double standar ya Pak ya. Tendensius. Ya tendensius ya. Ya.